Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini, siswa-siswi kelas 5 khususnya ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan dan yang kita sukai. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya. Kali ini kita masih di tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2 ya. Dan kita akan membahas soal latihan subtema 2 atau latihan soal subtema 2 ya. Jadi untuk tema 6 subtema 2 berarti sudah sampai di bagian akhir ya. Ayo berlatihnya sudah kita bahas semua. Jadi yang masih ketinggalan bisa dicek di playlist. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama yaitu muatan IPA KD 3.6. Perhatikan tabel berikut ya. Ini ada beberapa peristiwa ya. Yang pertama, mencelupkan sendok stainless steel ke dalam air panas. Kemudian knalpot akan panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan. Aliran udara melalui ventilasi, pakaian cepat kering ketika dijemur di bawah sinar matahari, dan asap yang keluar dari cerobong. Pertanyaannya adalah peristiwa konveksi yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Oke. Jadi perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang melalui zat perantara di mana zat perantaranya ikut berpindah. Nah, kita lihat untuk peristiwa 1. Mencelupkan sendok stainless steel ke dalam air panas ini adalah perpindahan panas secara konduksi ya. Kemudian untuk yang kedua ini juga konduksi, knalpot akan panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan. Yang ketiga ini adalah contoh peristiwa konveksi ya, aliran udara melalui ventilasi. Kemudian yang keempat, pakaian cepat kering ini radiasi ya. Kemudian yang kelima, asap yang keluar dari cerobong ini juga konveksi. Jadi yang konveksi adalah nomor 3 dan 5, maka jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut ke nomor 2, telur ayam yang disinari dengan cahaya lampu bertujuan untuk mendapatkan panas. Peristiwa ini termasuk perpindahan kalor secara radiasi ya, berarti cahaya lampu tadi ya, perpindahan panas secara langsung dari cahaya lampu. Kemudian untuk yang nomor 3, perpindahan panas yang terjadi sesuai gambar tersebut adalah, nah ini jawabannya adalah radiasi juga ya, ini api unggun. Di dekat api unggun terasa hangat, ini adalah perpindahan panas secara radiasi. Oke, kemudian kita ke nomor 4. Apa keuntungan menggunakan wajan yang dilapisi ebonit pada bagian gagangnya? Nah, untuk yang nomor 4, keuntungannya apa ya? Jadi apa keuntungannya? Oke, di sini sudah saya tuliskan ya untuk nomor 4. Nah, keuntungannya adalah supaya tidak panas saat dipegang, karena ebonit itu adalah termasuk isolator ya. Jadi benda yang tidak bisa menghantarkan panas atau susah atau sulit untuk menghantar panas atau penghantar panas yang buruk, itu namanya adalah isolator. Oke, kemudian kita lanjut untuk yang nomor 5. Apa keuntungan dan kerugian jika menggunakan panci yang bagian alasnya berbahan aluminium? Keuntungan dan kerugiannya apa? Nah, di sini keuntungannya panci akan lebih cepat panas sehingga mempercepat waktu memasak ya. Dengan cepat panas maka akan cepat masak juga ya, cepat matang. Kemudian kerugiannya, logam aluminium yang cepat panas berbahaya jika disentuh langsung ataupun kalau tidak sengaja tersentuh lah, itu juga berbahaya ya. Itu untuk muatan pelajaran IPA. Kita lanjut ke muatan berikutnya yaitu bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5 ya. Kita baca terlebih dahulu. Musim panas di seluruh dunia kini terasa lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan akan semakin parah pada akhir abad ini jika polusi karbon terus meningkat. Ini nomor 1 ya, kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua, kondisi ini akan paling terasa di kawasan perkotaan. Kemudian kalimat yang ketiga, selain itu, pertumbuhan penduduk yang pesat dan pemanasan global dapat meningkatkan suhu daerah perkotaan hingga mencapai titik yang membahayakan kesehatan dan perekonomian penduduknya. Ya, ini
dari nationalgeographic.co.id ya. Oke, langsung ke soal yang pertama. Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor pokok pikirannya ada di kalimat nomor 1 ya. Kemudian untuk yang nomor 2, maksud dari kata polusi dalam paragraf tersebut adalah polusi itu artinya adalah pencemaran ya. Jadi ada polusi itu ada polusi udara, polusi air, polusi tanah ya. Itu adalah pencemaran. Oke, kemudian kita ke halaman berikutnya. Halaman 56 masih bahasa Indonesia. Ya, nomor 3 ya. Kalimat tanya yang tepat untuk kalimat ketiga dalam teks tersebut adalah, kita lihat kalimat ketiganya ya. Jadi selain itu, pertumbuhan penduduk yang pesat dan pemanasan global dapat meningkatkan suhu daerah perkotaan hingga mencapai titik yang membahayakan kesehatan dan perekonomian penduduknya. Lah, kalimat tanya yang tepat kira-kira apa untuk yang kalimat ketiga ya? Pertanyaannya adalah yang tepat, apa dampak pertumbuhan penduduk yang pesat serta pemanasan global ya? Jadi apa dampak dari pertumbuhan penduduk yang pesat serta pemanasan global, itu dampaknya apa? Dampak pemanasan global dan pertumbuhan penduduk yang pesat ya. Jawabannya di kalimat nomor 3. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Berdasarkan teks tersebut, apa yang menyebabkan meningkatnya panas saat musim panas? Ya, penyebab meningkatnya panas saat musim panas itu apa? Nah, itu adalah diakibatkan dari polusi karbon yang terus meningkat. Jawabannya ya, itu ada juga di kalimat ya, atau di teks. Kemudian nomor 5, buatlah sebuah kesimpulan dari teks. Buatlah sebuah kesimpulan dari teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Oke, kesimpulan dari teksnya tadi adalah kita harus menjaga lingkungan sekitar agar pemanasan global tidak terus meningkat. Yaitu jawabannya untuk soal nomor 5. Kemudian kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu SBDP. Ini yang pertama tentang pola lantai ya. Pola lantai yang terdapat pada gambar adalah, ini jawabannya adalah pola horizontal ya, dengan berapa orang? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 orang ya. Polanya yaitu pola horizontal. Kemudian nomor 2, fungsi pola lantai dalam tarian adalah, jawabannya untuk memperindah pertunjukan tari. Itu fungsi dari pola lantai. Kemudian nomor 3, 2 macam pola lantai utama, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Nomor 4, apa yang perlu diperhatikan saat penari ingin memperagakan pola lantai? Yang perlu diperhatikan apa aja? Di sini sudah saya tuliskan ya. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama bentuk pola lantai. Kemudian yang kedua makna dari pola lantai itu apa ya. Kemudian yang ketiga jelas jumlah penari ya, karena ini juga menentukan bentuk pola lantainya seperti apa ya, posisinya ya. Kemudian yang keempat, gerak tari atau level gerak. Kita lanjut ke soal nomor 5. Buatlah pola lantai berbentuk lingkaran dan segitiga jika memiliki 5 anggota dalam kelompok. Nah, pola lantai, lingkaran, dan segitiga. Di sini saya buatkan ya. Yang pertama lingkaran, ini ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang kedua adalah segitiga ya. Ini ada 5 orang juga. Boleh kita kasih nomor juga ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 orang. Di sini orang nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu untuk muatan pelajaran SBDP. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan PKN ya. Nomor 1, sesuatu yang harus dilakukan seseorang disebut kewajiban ya. Yang harus dilakukan itu kewajiban, kalau yang harus diterima itu adalah hak. Kemudian nomor 2, contoh hak yang didapatkan oleh guru di sekolah adalah, hak yang didapatkan oleh guru di sekolah yaitu, nah di sini berhak mendapat gaji atas pekerjaan mengajar di sekolah ya, itu hak dari guru. Kemudian yang kedua, berhak mendapat jaminan kesejahteraan sosial. Ini adalah contoh hak dari guru di sekolah. Kemudian nomor 3, tidak menggunakan pupuk secara berlebihan bagi petani merupakan contoh sikap. Nah, untuk yang nomor 3 jawabannya adalah mencegah pencemaran lingkungan. Oke, kemudian kita ke nomor 4. Tuliskan
bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap keamanan di lingkungan sekitar. Nah, untuk yang nomor 4 ya, jawabannya melakukan kegiatan ronda bersama warga sekitar, melapor kepada ketua RT atau RW atau pihak terkait jika ada kegiatan yang mengganggu kenyamanan warga, kemudian melapor pihak berwajib jika terjadi pelanggaran sosial pada tempat tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 5. Apa hak yang didapatkan jika kita membuang sampah pada tempatnya? Oke, untuk yang nomor 5 ya, jadi lingkungan menjadi bersih, sehat, dan enak dipandang. Oke, kemudian kita lanjutkan ke mata pelajaran berikutnya, yaitu IPS KD 3.2. Nomor 1, manusia tidak dapat hidup sendiri, karena itu manusia disebut sebagai makhluk. Jawabannya adalah makhluk sosial. Nomor 2, bentuk interaksi yang terdapat di pasar adalah, nah contoh interaksi di pasar itu adalah kegiatan jual beli ya, antara penjual dan pembeli di pasar ya, atau kegiatan perdagangan. Kemudian nomor 3, peran nelayan di tempat pelelangan ikan adalah sebagai, oke, untuk yang nomor 3, peran nelayan yaitu sebagai penyedia ikan, kemudian bisa juga penyalur ikan, kemudian penjual atau produsen di tempat pelelangan ikan ya, karena dia yang menyalurkan, yang memasok ikan yang diambil dari laut itu. Kemudian kita ke nomor 4. Jelaskan interaksi sosial yang terjadi antara petani singkong dan penjual keripik. Ya. Oke, untuk yang nomor 4, jadi penjual keripik membeli bahan berupa singkong dari petani singkong ya. Jadi itu adalah interaksinya. Jadi penjual keripik membeli bahan. Bahannya dari mana? Dari petani singkong, karena bahan untuk membuat keripik adalah dari singkong. Kemudian nomor 5, tuliskan 2 contoh interaksi sosial yang ada di sekolahmu. Ya, contoh interaksi sosial yang ada di sekolah ya, ini saya tuliskan 3. Yang pertama, berdiskusi dengan teman sekelas, itu juga interaksi ya. Kemudian yang kedua, kerja kelompok. Yang ketiga, bertanya kepada guru saat pelajaran ya. Oke, ini tadi adalah penjelasan untuk latihan soal subtema 2 ya, sudah kita bahas semua. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar, dan akan kita lanjutkan pembahasan di tema 6 subtema 3 di video berikutnya. Jadi yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist ya. Sudah ada playlistnya, yaitu Bu Pena kelas 5. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.